Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas seputar pertemanan. Karena salah satu indikator kebahagiaan adalah memiliki teman yang baik, sahabat yang baik, dan lingkungan yang kondusif. Kita ketahui bahwa dalam pertemanan itu ada dinamikanya. Bahkan dalam psikologi namanya dinamika pertemanan. Yang dimana mungkin ketika itu ada teman SD, teman SMP, dan teman masa kecil. Nah, di situ bisa dikatakan teman kita sebagai seperti kepompong gitu, yang deket banget, yang menjadi kenangan di pertemanan masa kecil. Namun seiring dengan bertambahnya usia, seperti ke SMA gitu ya, ya pertemanan itu semakin circle-nya semakin sedikit sebenarnya. Sehingga terseleksilah menjadi sahabat, apalagi ketika sudah kuliah itu kebanyakan udah jadi individualis. Udah mungkin ada yang bekerja, mungkin ada yang sibuk dengan masing-masing, sehingga ya tersisalah sahabat-sahabat yang masih bersama kita. Dan di masa kuliah pun dengan mungkin banyaknya tugas sampai di mana akhirnya ya bekerja dan menikah, bahkan punya anak. Nah, disitulah mungkin terseleksi lagi tentang pertemanannya. Yang dimana ya hari ini mungkin di pertemanan usia 30 tahun ke atas, maka itu pertemanan yang dinamakan ya mungkin pertemanan kedua ya. Sehingga hari ini bagaimana pertemanan ini ya sudah terseleksi. Bukan melupakan teman-teman yang di masa lalu, tapi mungkin sudah sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, ya udah nggak bisa kumpul seperti dulu, maka disitulah bagaimana pertemanan yang harus dibuat secara kondusif. Nah, di pertemanan di saat ini adalah yang dimana pertemanannya ini seharusnya sudah tanpa julid ya. Kalau mungkin di zaman dulu masih ngobrolin tentang sesuatu hal yang sebenarnya tidak penting dibahas, bahkan mungkin yang menimbulkan dosa, gibah, dan banyak sebagainya, yang mungkin di pertemanan itu ya banyak hal-hal yang tidak baik. Maka di pertemanan saat ini adalah dengan kumpulnya dengan sahabat-sahabat yang dikatakan sahabat yang baik ini adalah bagaimana tanpa julid, tanpa hal-hal yang membuat jelek keluarga ataupun mungkin pertemanannya. Dan berikutnya yang kedua, pertemanan di usia saat ini itu harus sudah bagaimana memiliki kejujuran dengan teman, atau bahkan teman ini harus sudah menjadi sahabat seperti kekeluargaannya. Apalagi mungkin di perantauan, maka ketika dia peduli, dia bagaimana seperti keluarga, maka itulah sahabat yang sampai saat ini di pertemanan kedua ini yang bagaimana itu harus dipertahankan. Bahkan mungkin yang ketiga adalah bagaimana senantiasa membangun hubungan silaturahmi, menjaga hubungan yang baik. Dan dalam Islam adalah menyambung silaturahmi sangat baik sekali, sangat menjadikan pahala untuk bagaimana menyambungkan silaturahmi. Dan yang keempat, pertemanan di mungkin usia 30 tahun ke atas itu pertemanan yang tanpa syarat. Yang dimana ya bukan karena aku baik dia baik, tapi ya inilah pentingnya komunitas, pentingnya lingkungan yang baik, bahkan ini akan terbawa menjadikan hal-hal yang baik. Jadi saat ini kalau misalkan di antara kita ada teman-teman yang toksik, yang menjadikan mengganggu semangatnya, mengganggu produktivitasnya, atau hal-hal yang tidak baik, masih juga mengajak kepada yang tidak baik, maka ini harus dihindari. Bukan berarti kita tidak berteman, tapi circle ini bukan prioritas kita lagi. Apalagi bagi usianya yang saat ini mungkin sudah menikah, sudah berkeluarga, sudah punya anak, maka sudah bukan saatnya lagi mungkin bergadang hanya untuk senang-senang, mungkin jalan-jalan hanya untuk ngabisin uang, atau hal-hal yang mungkin dianggap hobi tapi itu mengabaikan keluarga, anaknya, bahkan masa depannya. Itulah bukan pertemanan yang saat ini. Maka kita ini memang makhluk sosial, kita ini butuh teman, butuh sahabat. Maka anak-anak kita, diri kita, keluarga kita, carilah lingkungan pertemanan yang baik, lingkungan yang kondusif, bahkan mungkin bisa produktif. Maka itulah akan diraih kesuksesan, itulah akan diraih kebahagiaan, dan mudah-mudahan itu ada di lingkungan sekitar kita. Carilah sahabat-sahabat terbaik, dan jangan sampai bagaimana melepaskan sahabat terbaik ini. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah.
Bagi Anda yang memiliki masjid, majelis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah Bunda segera dapatkan, hubungi admin.